warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai materi penaksiran fungsi permintaan. Dalam pembahasannya terdapat 3 pokok bahasan. Pertama, metode penaksiran permintaan. Kedua, wawancara, survei, dan eksperimen. Ketiga, analisis regresi. Metode untuk menghasilkan nilai dari koefisien beta dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, metode langsung. Metode langsung adalah metode yang langsung melibatkan konsumen, misalnya melalui wawancara dan survei, pasar simulasi, dan eksperimen pasar terkendali. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah metode yang dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menemukan hubungan-hubungan statistik antar variabel dependen dengan independen. Teknis korelasi sederhana dan analisis regresi berganda merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menentukan hubungan-hubungan tersebut. Metode penaksiran permintaan secara langsung tercakup secara rinci dan riset pasar, sedangkan metode tidak langsung dibahas dalam metode kuantitatif. Selanjutnya, wawancara, survei, dan eksperimen. Yang pertama yaitu wawancara dan survei. Metode penaksiran permintaan secara langsung adalah dengan cara mewawancarai para pembeli atau pembeli potensial. Walaupun kelihatannya sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya pendekatan ini mengalami banyak kesulitan. Yang pertama, individu yang diwawancarai atau disurvei harus mewakili pasar secara keseluruhan, agar hasilnya tidak bias. Yang kedua, yang sering timbul adalah bias pewawancara atau interview bias, yang diartikan sebagai distorsi jawaban responden yang disebabkan oleh si pewawancara. Yang ketiga, adanya kesenjangan antara intensi dan tindakan. Masalah ini sering juga disebut sebagai masalah akurasi jawaban atau respons akurasi. Contoh hasil survei pasar. Perusahaan sepatu Vania ingin memperkenalkan sandal baru dan ingin menaksirkan kurva permintaan untuk sandal baru. Para staf Departemen Riset Pasar telah membuat survei dengan kuesioner atas 1.000 orang yang diwawancarai yang sedang berbelanja barang-barang yang sifatnya sama. Orang-orang yang diwawancarai masing-masing diminta untuk memilih salah satu dari 6 jawaban apakah mereka benar-benar ingin membeli sandal baru itu pada 5 tingkat harga. Taksiran atas loop tersebut bisa diperoleh dengan melihat bahwa jika harga turun dari 10.000 ke 5.000 atau meningkat sama dengan min 5.000, jumlah yang diminta meningkat dari 0 menjadi 800 unit atau naik sama dengan 800. Hubungan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan jumlah yang diminta sebesar 100 unit, harga harus diturunkan sebesar 625,00. Taksiran kurva permintaan tersebut adalah Px sama dengan 10,00 dikurang 0,00625 Qx. Dan berdasarkan kurva ini, kita dapat menemukan Mr sama dengan 10,00 dikurang 0,0125 Qx. Karena kurva Mr mempunyai intercept yang sama dengan kurva permintaan, tetapi slope-nya 2 kali slope kurva permintaan. Selanjutnya, pasar simulasi. Alat lain untuk mengetahui respon konsumen terhadap perubahan harga atau kegiatan promosi adalah dengan cara membuat pasar simulasi atau pasar buatan dan mengamati perilaku dari partisipan terpilih dalam pasar simulasi tersebut. Cara seperti ini disebut klinik konsumen dan dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada para partisipan tersebut dan meminta mereka agar membelanjakan uang tersebut pada lingkungan toko buatan tersebut.
Selanjutnya, eksperimen pasar secara langsung. Eksperimen pasar secara langsung ini melibatkan orang yang benar-benar berada di situasi pasar yang sebenarnya, yang membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa yang mereka inginkan. Perusahaan memilih satu kota atau lebih, pasar regional atau negara, dan melakukan eksperimen pada pasar-pasar uji. Ini yang dirancang untuk mencari tahu penerimaan konsumen atas produk dan mengidentifikasikan dampak perubahan dari satu variabel yang dapat dikendalikan atau lebih terhadap jumlah yang diminta. Sebagai contoh, pada sebuah pasar regional, perusahaan dapat memotong harga produknya sebesar 10% dan membandingkan reaksi penjualan pada pasar tersebut dengan pasar regional serupa lainnya. Kemungkinan lain, perusahaan tersebut dapat meningkatkan promosi di pasar tertentu untuk menilai dampak dari suatu perubahan sebelum menanggung biaya dan risiko yang lebih besar untuk melakukan perubahan tersebut di seluruh wilayah negara. Analisis regresi adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan derajat ketergantungan satu variabel terhadap satu variabel lainnya atau lebih. Jadi, teknik ini dapat diterapkan untuk mencari nilai dari koefisien-koefisien fungsi permintaan. Sebab, koefisien-koefisien tersebut menunjukkan pengaruh dari variabel yang menentukan permintaan sebuah produk. Yang pertama adalah analisis runtut waktu dan saksi silang. Analisis runtut waktu menggunakan observasi yang telah dicatat selama waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, tingkat harga dan penjualan bulanan suatu produk dari sebuah perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 atau 12 bulan. Satu masalah dalam analisis ini adalah bahwa beberapa faktor yang tak dapat dikendalikan dan mempengaruhi penjualan cenderung untuk berubah selama periode waktu tersebut, sehingga beberapa perbedaan dalam observasi penjualan merupakan akibat dari pengaruh-pengaruh ini, dan bukan karena pengaruh tingkat harga. Analisis seksi silang menggunakan observasi-observasi dari perusahaan yang berbeda dalam lingkungan bisnis yang sama pada periode waktu yang sama. Dengan demikian, analisis ini bisa mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh perubahan variabel-variabel tak terkendali sepanjang waktu. Yang kedua adalah linearitas persamaan regresi. Bentuk linier dengan menganggap bahwa Y merupakan fungsi dari X atau beberapa variabel X, dan setelah kita mendapatkan data tentang variabel-variabel ini, maka kita dapat menentukan bentuk ketergantungan variabel terhadap variabel-variabel X tersebut. Bentuk nonlinier. Hubungan nonlinier antara nilai-nilai X dengan Y seperti fungsi kuadratik, kubik, hiperbolik, dan lain-lainnya juga dapat digunakan bila cocok dengan sebaran datanya, di mana variabel-variabel independennya X1 dan X2 mempunyai pengaruh berganda atau multiplikatif terhadap variabel dependen Y. Bentuk kuadratik. Kemungkinan lain, bentuk fungsi yang cocok untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah bersifat kuadratik seperti bentuk untuk kurva TR. Selanjutnya adalah penaksiran parameter regresi. Kita dapat menggunakan metode kuadrat terkecil, least squares method, untuk mencari nilai dari parameter A dan B
seperti ditunjukkan oleh persamaan regresi yang menghubungkan nilai XI dengan variabel dependen Y. Cara ini sering juga disebut sebagai analisis regresi sederhana atau analisis korelasi, dan analisis ini disebut analisis regresi ganda. Jika variabel independen yang digunakan adalah 2 atau lebih, misalkan ada 10 pasang observasi variabel Y dan X, bisa runtut waktu atau seksi silang. Metode kuadrat kecil atau ULS adalah proses matematika untuk menentukan intercept dan slope, garis yang paling tepat yang menghasilkan jumlah kuadrat deviasi atau simpangan yang minimum. Deviasi-deviasi tersebut menunjukkan sebagai jarak vertikal antara garis yang berkesesuaian paling baik dengan nilai observasi Y aktual untuk nilai X tertentu. Oleh karena itu, persamaan regresi menunjukkan garis yang paling tepat tersebut. Garis tersebut ditentukan berdasarkan metode matematis sedemikian rupa sehingga jumlah simpangan atau kesalahan kuadrat menjadi minimum. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R kuadrat adalah angka yang digunakan untuk mengetahui ketepatan model yang digunakan yang dinyatakan oleh berapa persen variasi variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi. Artinya, koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kesesuaian persamaan regresi tersebut dengan data. Misalnya, R kuadrat sama dengan 0,90. Artinya, perubahan variabel independen menyebabkan 90% perubahan pada variabel dependen. Kemudian, R kuadrat sama dengan 1, artinya semua variasi dijelaskan oleh variasi variabel X dan akibatnya semua data terletak pada garis yang tepat. Selanjutnya, kesalahan baku penaksiran. Kesalahan baku penaksiran adalah ukuran penyebaran atau dispersi data dari garis yang paling tepat. Dengan kesalahan baku penaksiran yang dilambangkan dengan SE, kita dapat menghitung interval konfidensi atau keyakinan untuk tingkat-tingkat keyakinan yang berbeda. Interval keyakinan adalah kisaran nilai-nilai di mana observasi aktual diharapkan terletak dalam persentase tertentu pada waktu tertentu. Misalnya, kita bisa yakin pada tingkat 95% bahwa nilai aktual Y untuk X tertentu akan terletak pada kisaran tertentu di atas dan di bawah nilai taksiran. Selanjutnya, daya prediksi persamaan regresi. Bila interval keyakinan relatif sempit karena nilai kesalahan baku yang relatif kecil, maka kita dapat mengatakan bahwa persamaan regresi mempunyai kemampuan prediksi yang besar daripada nilai SE yang relatif besar dengan interval keyakinan yang lebih luas.
Cara menentukan besar atau kecilnya adalah dengan menghubungkannya dengan nilai rata-rata observasi Y bar. Bila rasio SE per Y bar kurang dari 0,05, maka kita mempunyai persamaan dengan daya prediksi yang cukup akurat dengan batas keyakinan relatif ketat pada tingkat keyakinan yang diinginkan. Selanjutnya, kesalahan baku koefisien. Kesalahan baku koefisien yang dilambangkan dengan S beta adalah ukuran ketepatan nilai rata-rata beta yang diperoleh, yaitu koefisien yang menaksir hubungan marginal antara variabel X dan Y. Singkatnya, S beta adalah simpangan baku dari distribusi sampling. Semakin kecil S beta, semakin besar keyakinan akan koefisien regresi yang diperoleh dari data tersebut sebagai indikator atas hubungan marginal antara nilai-nilai X1 dengan nilai Y. Suatu pedoman sederhana untuk menguji koefisien regresi adalah membuat 2 kali nilai kesalahan baku koefisien dan membandingkannya dengan koefisien regresi taksiran. Bila koefisien regresi penaksiran 2 kali lebih besar dari kesalahan baku koefisien, kita dapat yakin 95% bahwa koefisien taksiran secara signifikan berbeda dari 0 dan bahwa ada hubungan statistik yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Masalah-masalah dalam analisis regresi. Ada 6 masalah pokok yang sering terjadi dalam analisis regresi. Baik satu atau lebih dari masalah ini timbul, maka secara mekanis analisis regresi masih tetap memberikan taksiran parameter dan besaran statistik. Yang pertama yaitu kesalahan spesifikasi. Masalah pertama yang menyebabkan tidak dipercayanya atau unprovable hasil regresi adalah karena kesalahan spesifikasi hubungan yang dihipotesiskan antara variabel dependen dengan variabel independen. Ada 2 macam kesalahan utama dalam tahap spesifikasi ini. Pertama adalah karena penggunaan bentuk hubungan fungsional yang salah, dan kedua adalah terabaikannya atau omission beberapa variabel penting. Hal ini menyebabkan koefisien regresi tidak dapat dipercaya dan merupakan penyimpangan atas asumsi kesalahan yang minimum. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan pengukuran. Kesalahan berikutnya yang harus dihindari adalah pengukuran variabel yang tidak tepat. Sebagai contoh, pada kasus rambutan apakah proksi atas iklan secara akurat telah menggambarkan variabel penentu yang dikehendaki. Variabel harga sangat jelek dalam hal pengukurannya. Ukuran harga yang mudah diperoleh pada umumnya adalah daftar harga atau harga yang ditawarkan oleh produsen, tetapi sering tidak akurat dalam menggambarkan harga aktual yang dibayar konsumen. Bila ada tawar-menawar, potongan atau diskon, atau tukar tambah, jumlah uang yang dibayarkan secara aktual mungkin lebih rendah dari daftar harga. Kesalahan yang ketiga yaitu persamaan simultan. Analisis regresi berawal dari asumsi bahwa suatu persamaan tunggal bisa menjelaskan hubungan secara keseluruhan. Satu masalah timbul dalam menaksirkan permintaan karena tingkat harga yang terjadi merupakan hasil dari persamaan-persamaan simultan, baik persamaan penawaran maupun permintaan. Sekarang misalnya kita memiliki 3 observasi harga atau kuantitas yang telah disimpulkan selama satu periode waktu seperti ditunjukkan pada gambar 6.5.
Gambar tersebut menunjukkan hubungan yang negatif antara harga dengan kuantitas. Dan oleh karena itu bisa digunakan untuk mendapatkan kurva permintaan seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6.5a. Dan mungkin juga merupakan hasil pergeseran kurva penawaran ke kanan yang menyebabkan titik potong yang makin rendah pada kurva permintaan. Kemungkinan lain, 3 observasi itu mungkin merupakan hasil skenario seperti ditunjukkan oleh gambar 6.5b. Observasi harga atau kuantitas yang pertama mungkin merupakan hasil perpotongan antara kurva penawaran S1 dengan kurva permintaan D1. Sedangkan observasi harga atau kuantitas berikutnya adalah hasil pergeseran kurva penawaran dan permintaan, seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Yang keempat yaitu multikolinearitas. Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen tidak independen satu sama lain. Bila dua variabel independen atau lebih saling tergantung atau yang satu tergantung pada yang lainnya, maka koefisien B untuk masing-masing variabel menjadi bias. Dengan kata lain, kita tidak dapat mengetahui pengaruh marginal yang benar dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Multikolinearitas pada persamaan regresi dapat ditolerir bila tujuan persamaan hanya sekedar untuk keperluan prediksi. Biasanya ada 3 tujuan dari suatu model. Yang pertama bersifat pedagogis, yang kedua bersifat menjelaskan, dan yang ketiga prediktif. Oleh karena itu, fungsi permintaan yang ditaksir dengan analisis regresi menjadi model menjelaskan dan prediktif, yakni menjelaskan dan memprediksi nilai Qx berdasarkan variabel-variabel independennya. Sebagai model yang menjelaskan, multikolinearitas harus tidak terjadi dalam data yang ada, karena kita akan menjelaskan peranan dan signifikasi dari koefisien-koefisien tersebut secara individual. Yang kelima yaitu heteroskedastisitas. Analisis regresi menganggap kesalahan atau error bersifat homoskedastis, yaitu asumsi bahwa residu atau deviasi dari garis yang paling tepat muncul secara random sesuai dengan besaran variabel-variabel independen. Bila kesalahan yang terjadi tidak acak, tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarannya satu variabel independen atau lebih, berarti ada heteroskedastisitas. Alat yang sederhana untuk menemukan heteroskedastisitas ini adalah dengan cara menggambarkan nilai-nilai residu dengan nilai-nilai variabel independennya. Banyak program regresi yang menghasilkan grafik yang dapat diamati secara visual. Setiap hubungan sistematik yang muncul menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Yang keenam yaitu autokorelasi. Autokorelasi adalah masalah lain yang timbul bila kesalahan tidak sesuai dengan batasan yang diisyaratkan oleh analisis regresi. Autokorelasi atau dikenal juga sebagai serial korelasi hanya muncul dalam data runtut waktu dan ditandai oleh pola kesalahan yang beruntun, yakni bila besarnya kesalahan kian besar atau kecil atau menunjukkan pola siklus atau lainnya. Karena observasi disusun secara kronologis, pola ini menunjukkan bahwa beberapa variabel lain berubah menjadi sistematis dan mempengaruhi variabel dependen. Hampir semua program regresi memberikan gambaran residu yang beruntun tersebut atau statistik Durbin-Watson yang dihitung untuk menunjukkan ada tidaknya autokorelasi. Nilai-nilai secara signifikan lebih dari atau kurang dari 2 menunjukkan bahwa residu tidak muncul secara random, dan oleh karena itu hasilnya tak meyakinkan.